Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Sandia Akhin Al-Karim Al-Ustaz Hadian Waji SPD beserta jajaran kepengurusan DKM yang saya hormati, para imam tetap, para hujat, para penasehat, para pemangku jabatan di lingkungan Sandia, dan tentunya yang saya hormati dan kami muliakan Al-Mukarram guru kita bersama Bapak Ustaz Haji Abdul Majid SPDI, yang Allah senantiasa berikan keberkahan kepada beliau, berikan kesehatan panjang umur dalam kota dan ibadah kepada Allah, dan tentunya dakwah yang ditujukan kepada beliau untuk kita semua senantiasa menjadikan manfaat kepada hari. Amin. Salawat ma'asalam mugia limbah surakan kaiban dulu alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa kita bisa istiqomah dalam menjalankan ajarannya, dan tentunya kita bisa meninggalkan larangannya, dan kita berharap agar kelak kita semuanya akan mendapatkan sahabat umma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kajian ba'da zuhur yang saya hormati, alhamdulillah tidak terasa kita kembali bisa hadir di haflatul mubarakah, tempat yang penuh keberkahan, yaitu dalam rangka ta'lim atau ngaji atau kajian, yang mudah-mudahan pertemuan kita, perkumpulan kita di Masjid Al-Ikhlas ini senantiasa sebagai wasilah bersilaturahmi pada guru kita yang pertama, yang kedua kita menambah wawasan keilmuan kita untuk bekal ibadah kepada Allah, karena sudah barang tentu ibadah tanpa ilmu maka mardud ditolak. Untuk itu kita senantiasa harus selalu belajar agar kiranya serangkaian ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, mari kita bacakan suratul Fatihah, yang tentunya kita niatkan untuk mendoakan diri kita, anak istri, keluarga, dan tolong kita agar senantiasa selalu bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusan dunia maupun ukhrawi, sehingga kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita juga mendoakan agar kiranya sisi yang kita cintai ini mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan keberkahan, perlindungan, dan kejayaannya oleh Allah, sehingga keberadaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada termin 4 ini alhamdulillah beberapa kali saya kunjungan siswanya, yang mudah-mudahan memberikan keberkahan pada akhir tahun. Ila hadihin ya wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita dengarkan kajian yang akan disampaikan langsung oleh guru kita. Bab apa aja nanti bisa ditanyakan kepada Mukarram Bapak Ustaz Jabir Masjid SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
إنك أنت العليم الحكيم وقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين وصدق الله العظيم. Yang kami hormati Ketua Pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas Ria Pengadengan Bapak Haji Fauzi beserta seluruh jajarannya, Khilal Kiram, Ustaz Budi dan yang lainnya, dan para sepuh, bapak-bapak, ibu semua, semoga Allah tetapkan kepada kita keberkahan di dalam umur, keberkahan di dalam rezeki, keberkahan di dalam ilmu, keberkahan di dalam keluarga dan keturunan. Amin. Amin. Kita berharap dalam kehidupan kita Allah kehidupan kita menjadi kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Apapun bentuk perjalanan hidup kita, karena tidak akan mungkin hidup itu selalu bahagia, tidak mungkin pula hidup itu selalu susah. Namanya manusia itu bergerak. Anas itu kan artinya bergerak. Artinya dia tidak akan stagnan pada posisi tertentu atau keadaan tertentu. Maka diubahlah keadaan ini, keadaan itu. Tapi poin utamanya kita berharap kepada Allah, apapun perguliran takdir yang Allah tetapkan kepada kita, romantika kehidupan yang Allah jalankan kepada kita, semuanya berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Rasulullah pernah sedih? Pernah. Rasulullah pernah bahagia? Pernah. Para sahabat pernah sedih? Pernah. Para sahabat pernah bahagia? Pernah. Tetapi semuanya ya diarahkan atau mereka mengharapkan semuanya itu di dalam keridhaan Allah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi berikhtiarlah minta kepada Allah dengan juga aksi dalam kehidupan kita, apapun perjalanan hidup kita, tugas apapun yang Bapak Mbandi lihat ini, semuanya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang dohir itu bakal hilang ya, tetapi yang batiniah itu tidak akan pernah hilang. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ketika ada orang mengaku-ngaku ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku, maka Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali. Bani Adam itu sering ngaku-ngaku ini harta saya, ini duit saya, ini banda saya. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, ya, wa malu ibni Adam, harta ibnu Adam, rizki ibnu Adam itu adalah fa'akalta ma'akalta fa'afnaita, apa yang dimakan kemudian keluar, kan itu ya, betul. Apakah air minum yang ada di dalam gelas ini yang disuguhkan kepada saya ini rezeki saya? Belum tentu. Ketika ini kemudian jatuh, berarti bukan rezeki saya. Ketika Bapak Ibu nanti makan siang pakai ayam apa kan? Bocoran, pecel, ya kan? Dibawa ke kantor, nggak makan di sini kan rata-rata, jatuh di tengah jalan, ada si kucing dimbak. Nah, kata-kata bijaknya kan, ya rizkinya kucing. Sering yang ngomong gitu kan Bapak Ibu ya, namanya rizkinya kucing. Jadi yang dimakan sama kita asli itulah rizki kita. Apapun yang terhidang di meja makan, sebanyak apapun, senikmat apapun, yang nggak masuk ke mulut bukan rezeki kita, gitu kan? Makanya ada orang saking pelitnya, saking luar biasa terhadap dunianya, punya emas taruh di laci, lacinya dikunci, lacinya taruh di lemari, lemarinya dikunci, lemarinya di dalam kamar, kamarnya dikunci.
kuncinya, ruangannya di dalam rumahnya dikunci, rumahnya dikelilingi area, kemudian ada apa? Ada gerbangnya dikunci. Apakah jaminan itu rezeki dia? Kagak, ya kan? Lagi butuh anaknya untuk kuliah di Universitas Lia, keluar tuh bandar, begitu kan? Atau lagi ada kebutuhan yang lain. Jadi rizki itu yang kita makan dan apa yang dikeluarkan dan apa yang kita pakai kemudian usah. Sebanyak apapun bapak ibu punya baju di rumah, yang rizki itu yang dipakai, betul nggak? Yang nggak dipakai bisa jadi buat anak, ya kan? Atau bisa diberikan kepada orang lain. Itu rizki. Pada diam semua. Ngantuk ke tapakur itu. Tapakurnya kelebihan saking senyap gitu. Jadi Bapak Ibu, kehidupan itu yang kita minta Robbana atina fid dunya hasanah, itu kehidupan dalam keridhaan Allah. Maka Imam Ibnul Qayyim Az-Jauziyyah itu mengatakan, semoga kita semua ini dijadikan oleh Allah menjadi orang yang kalau diberi kebaikan bersyukur. Gitu. Diberikan sesuatu yang gak enak sabar. Dan kalau tergelincir kepada kesalahan langsung istighfar. Beliau menyarankan 3 hal itu dalam perjalanan hidup. Coba kita hitung dari melek sampai tidur kita kan itu doang kan? Bangun badan segar, alhamdulillah, ya kan? Kemudian sarapan, istri nyiapin sarapan, orang rumah nyiapin sarapan, makan, alhamdulillah. Mulut masih bisa menikmati makanan, alhamdulillah. Berangkat pakai kendaraan, ada bensinnya, alhamdulillah. Itu kan? Tahu-tahu di tengah jalan ban mogok atau motor mogok atau tambal ban segala macam, apa tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Konsepnya alhamdulillah apa tuh? Ya sabar dong, ya kan? Tahu udah buru-buru ke Lia dengan berbagai tugasnya, atasan langsung cemberut komen, wow. Itu alhamdulillah, apa innalillah? Perputaran kan itu doang. Tapi bisa jadi di sela-sela itu kita melakukan kesalahan. Maka Bapak Ibu, jangan malu, jangan berapologi, jangan mudah-mudah, akui saja itu sebuah kesalahan, istighfar. Kalaupun mungkin di kemudian hari berulang lagi mungkin kesalahan itu, tetapi cepatlah kembali kepada Allah. Itu kehidupan. Nah, kehidupan yang dirangkai untuk mencari keridhaan Allah kan kita harapin nanti ujungnya adalah baik. Ya kan? Ujungnya adalah baik. Nah, ujungnya baik dalam konteks Islam itu namanya apa Bapak Ibu? Husnul Khotimah. Itu ya. Husnul Khotimah. Ya. Pengen nggak husnul khotimah? Kapan? Mana? Gue mati dulu. Oh. Iya loh, kalau belum mati jangan dikubur Pak Manu. Iya bener. Ya kan? Nah, dari situlah ketika Ibnu Katsir menafsiri ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali kamu wafat nanti, apapun perjalanan hidup kamu. Saya sering ngomong kepada teman-teman Bapak Ibu, biar jelek-jelek kayak gini kita, mungkin sholatnya masih 5 waktu doang, lu nongkrongnya masih kebanyakan, mudah-mudahan ujungnya baik. Amin. Ya kan gitu Bapak Ibu ya. Lu manusia kan ada kekurangan dan kelebihan kan ya. Ada yang solehnya minta ampun, kalau jalan dan nunduk aja. Ada yang solehnya ya biasa lah, sedang-sedang gitu kayak kita kali ya. Yang ngaji cuma ngarepin makan. Bercanda. Ada yang ya soleh enggak apa enggak, tapi ya tapi kita berharap ujungnya adalah husnul khotimah. Mau kan itu impian kita kan? Itu tadi doa Ustaz pun itu, Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Ini masih di dunia nih.
wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizqi wa taubatan qoblal wa rahmatan indal baru wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Terus Allahumma hawin alaina bisyar. Itu udah yang kita minta itu sebuah perjalanan hidup ketika di dunia. Ya Allah, selamatin agama saya, jangan sampai nanti di tengah-tengah jalan saya hilang keislaman saya. Punten Bapak Ibu, saya lagi santai buka TikTok, tahu ada 10 artis yang keluar Islam murtad pada akhir hayat. Setelah saya lihat analisis satu persatu, apa jawabannya? Ternyata mereka menikah beda agama. Ketika ekonomi sudah sulit, viral udah nggak viral, ya kan? Udah nggak main film, nggak main sinetron, sakit-sakitan, ya kan? Kemudian lihat dari pasangannya yang membantu, keluarganya yang membantu, goyah keimanan. Apalagi mungkin waktu jadi artis ngaji aja kagak, pakai peci kalau pas lagi acting Ramadan, ya kan? Setelah saya lihat itu 10 itu rata-rata seperti itu. Ternyata mereka menikah dengan orang yang di luar agama Islam. Loh, secara hukum boleh lelaki muslim menikahi wanita yang bukan muslim. Tetapi para ulama mengatakan ini sesuatu yang makruh. Kenapa? Karena bisa jadi di kemudian hari tergadai keimanan. Nah, kita pengen itu Pak, menghindari seperti itu, ya kan? Nah, salamatan wa afiatan fil jasad. Afia itu Bapak Ibu jangan hanya bilang sehat ya Bapak Ibu ya. Yang namanya afia itu keadaan, badannya sehat, kantongnya kurang enak juga, badannya sehat gitu ya, kantongnya tebel, di kerjaan runyem, kan gak enak juga. Afiat itu keadaan Bapak Ibu. Cuma kita lebih melihatnya kepada kesehatan. Padahal afiat itu keadaan yang dibuat, dikondisikan kita dalam keadaan banyak bersyukur kepada Allah. Badannya sehat, kerjaannya lancar, diberikan petunjuk oleh Allah, ada masalah bisa diselesaikan, itu namanya afiat. Cuma di situ dalam konteksnya wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Tuh, nambah ilmunya. Alhamdulillah di sini difasilitasikan ya. Walaupun sebulan sekali kita terus ada lagi agenda-agenda yang lain terus Bapak Ibu. Wa barokatan fi rizqi, berkah rizkinya. Berkah rizkinya itu apa Bapak Ibu? Berkah rizkinya itu cirinya 3. Rizkinya nambah. Tiap tahun nambah kan, setiap persennya kan? Enggak bocoran. Nggak, saya nggak tahu persennya berapa, tapi pasti nambah kan? Tiap tahun nambah. Nggak tahu itu. Udah kerja. Kalau berkah rizki itu nambah. Setelah nambah, rizkinya itu dalam kebaikan. Dan yang ketiga, rizkinya itu tidak menjadi huru hara di kemudian hari. Gajinya nambah, jabatannya nambah. Tahu-tahu di KPK. Nah, itu nggak berkah. Paham Bapak Ibu? Ya. Berkah itu nambah, ya. Kemudian kebaikannya bertambah dan dia dilindungi dari keburukan. Makanya minta rizki itu yang berkah. Wa barokatan fir rizki wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, walaupun kemarin saya ya begitulah, ya. Yang penting di akhir hayat jadikan saya menjadi orang-orang yang bertaubat. Wa rahmatan indal maut. Kasih saya rahmatmu ya Allah di waktu meninggal. Apa rahmat meninggal? Anak pada membantuin, pada peduli, banyak yang nyolatin. Gitu rahmatan indal maut. Meninggalnya gak ngerepotin orang, gitu kan? Meninggalnya menjadikan kebaikan untuk orang. Wa maghfiratan, ya Allah, kalau saya banyak kekurangan ketika engkau selesaikan hidupku sehingga aku tidak bisa beramal lagi, sehingga aku tidak bisa bertobat lagi, ya Allah ampuni dosa.
Kita udah minta proposal sama Allah itu. Ketika nanti pada waktu deadline-nya kita wafat, ya Allah kalau ada dosa-dosa pada diri saya dan saya yakin itu ada, maka wa maghfiratan ba'dal maut. Terus Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah aku di dalam proses sakaratul maut. Sakaratul maut itu berat ya Bapak Ibu ya. Berat. Insya Allah di sini kan belum ada yang ngalamin kan. Belum. Mana udah? Belum. Berat. Sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah saking sayangnya kepada kita dan mengejawantahkan ayat Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum alaihi ma'anitun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu seperempat beban sakaratul maut kita udah ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW. Pokoknya ketika lihat riwayat itu, artinya Rasulullah itu bebannya luar biasa. Sakitnya Rasulullah itu 2 kali sakitnya kita. Jadi kalau Bapak Ibu panas berapa derajat? 39. Kalau Bapak Ibu lagi panas berapa derajat? 38. 38. Berarti Rasulullah 2 kali lipat itu. Dan itu Rasulullah yang mengakui dan itu disaksikan para istrinya. Saya ini kalau sakit 2 kali sakit kamu lihat panasnya itu luar biasa. Allahumma sholli ala sampai ketika wafatnya, ketika saking cintanya kepada kita, Rasulullah minta 1/4 dari sakaratul maut kita diminta oleh beliau. Dan itu hadisnya sahih. Allahumma sholli ala sayyidina. Semoga wafat kita diringankan oleh Allah. Dia dicabut dari kakinya, kakinya sering melangkah ke masjid, sering melangkah ke majlis taklim. Jadi mereka di jalan tuh pelan-pelan gitu, gak enak, lanjut ke perut, perutnya ternyata orangnya puasa, gitu ya, puasa, rajin puasa, nggak enak. Lanjut lewat ke dada, dadanya ada Al-Quran, gitu, kudus. Makanya orang yang meninggal itu pasti matanya melek, karena mata itu mengikuti arah ruh meninggal. Jadi kayaknya nggak ada ceritanya kalau orang meninggal merem itu ya Bapak Ibu ya. Yang ada dalam India zaman dulu ya. Kalau meninggal merem, orang meninggal itu pasti melek. Maka sunnahnya ketika ada orang meninggal, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita tutup pintunya. Melek lagi, tutup lagi. Gak usah macam-macam. Melek lagi. Ada apa? Berat ini. Kayaknya punya simpenan. Apa simpenannya? Istri simpenan. Mano. Nah, Bapak Ibu, silakan ini saya ada salah satu sholat sunnah, silakan mau dijalankan atau tidak. Ini saya mengutip dari pendapat Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau Al-Lum'ah fi khasa'is yaumil Jum'ah. Beliau mengatakan man sholla ba'dal maghribi raka'ataini. Ijazah nih. Siapa saja yang sholat di waktu setelah sholat maghrib 2 rakaat. Tentunya bisa dipahami yang dimaksud di sini adalah sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib, baru sholat ini. Ya. Jadi kalau disebut setelah maghrib itu berarti sudah paket Bapak Ibu ya. Kayak sholat taraweh dilaksanakan setelah isya. Artinya isya dulu, ba'diyah isya baru taraweh, itu paketnya. Dan itu tangganya. Jangan sampai langsung loncat ke tangga yang lain sebelum melewati tangga yang harus dijalani. Siapa saja yang setelah sholat maghrib sholat 2 rakaat fi lailatil jum'ah, di malam Jumat, sholatnya dilaksanakannya malam Jumat sehabis sholat maghrib. Ya, faqara fi kulli wahidin minhuma,
dan dia membaca di setiap rokaat dari 2 rokaat itu bifatihatil kitabah marratan, tentunya baca Fatihah. Setelah baca Fatihah wa qara'a idza zulzilatil ardu zilzalah. Surat apa itu? Al-Zalzalah, ya. Tetapi dibacanya khamsata asyarata marratan, sebanyak 15 kali. Fatihah seperti biasa. Habis Fatihah Bapak Ibu baca surat Al-Zalzalah berapa kali? 15 kali. Hitungnya pakai jari. 1 2 3 4 5 terus naik lagi 6 7 8 9 10. Nah, kan kalau pakai jari kan enggak banyak. Ya Bu Bapak Ibu ya. Anggota tubuh yang bergerak sebanyak apapun selama tidak untuk talahuban, main-mainan, itu adalah salah satunya adalah jari. Kedua, apa nih? Mata. Pelupuk mata. Ketiga, mulut. Keempat, lidah. Itu sebanyak apapun gak batal. Ya, yang batal itu adalah pergerakan selain itu. Tangan itu batal, kalau jari enggak. Makanya sering saya jelaskan, kalau gatal itu jangan tangan yang bergerak, tapi jarinya yang bergerak. Nah gitu. Itu enggak batal. Tapi kalau begini, nah ini namanya tangannya yang bergerak, itu yang batal. Itu yang berbeda. Laksanakan itu sebanyak 2 rakaat, dan setiap rakaatnya membaca apa tadi? Surat Al-Fatihah, sudah pasti itu menjadi rukun. Yang kemudian membaca surat Al-Zalzalah sebanyak 15 kali setiap rakaat. Jadi rakaat kedua sama seperti itu. Setelah sholat, nah Bapak Ibu baca itu. Saya baru dapat keterangan ini, ternyata Allahumma inni as'aluka salamatan fidin, redaksinya dari hadis, bukan doa redaksi para ulama. Doanya itu tadi, Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata min anar wa afa indal hisab. Sampai situ redaksinya. Apa enggak Bapak Ibu? Apa maut. Udah kalau Ibu nggak hafal, searching Bapak Ibu doa selamat, nanti keluar itu. Jadi sholat itu dilakukan malam Jumat setelah maghrib sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaat baca Fatihah dan kemudian surat Al-Zalzalah 15 kali. Setelah sholat baca doa selamat tadi, Allahumma inni as'aluka salamatan. Itu ikhtiar namanya Bapak Ibu ya. Ya, semoga kita nanti wafatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dalam bab Fadailul Amal, Imam Nawawi mengatakan kalau ada satu redaksi keterangan dari Rasulullah dalam sebuah amal, kalau bisa dilakukan walaupun sekali seumur hidup, ya. Kayak Rasulullah ada keterangan ada sholat ketika masuk rumah. Sholat karena masuk rumah. Nah ketika mengomentari hadis sholat ketika masuk rumah, makanya kalau ada keterangan Rasulullah itu sholat ba'diyah isanya 4, ternyata bukan 4, maksudnya 2, duanya itu di rumah. Nah 2-nya di rumah itu oleh para ulama disebut dengan sholat karena masuk rumah. Nah Imam Nawawi mengomentari hadis ini, seantas siapapun kita yang mendengar keterangan dari Rasulullah ada sebuah ibadah gitu, maka hendaknya dilakukan walaupun seumur hidup sekali. Hanya konteks sholat tasbih gitu kan ya, kalau bisa dilakukan seumur hidup sekali kalau bisa. Kalau bisa ya terus-terusan silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita pengennya gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, terus setelah kita diwafatkan oleh Allah, kan kita pengen di alam kubur kita juga baik kan? Ini pelajar ini tingkat tinggi Pak Manu.
di alam kubur. Di alam kubur ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada fitnah kubur. Azab dan nikmat kubur itu akan diberikan kepada pelaku yang berbuat. Pahami ya? Azab dan azab kubur dan nikmat kubur itu diberikan oleh Allah kepada pelaku yang melakukan. Kalau dia melakukan sesuatu yang menjadikan dia terkena azab kubur, maka dia diberi. Orang yang pipisnya abet-abet langsung masuk, pipis nggak tuntas. Orang yang menjadi provokator itu kena azab kubur. Begitu juga ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan atau menjadikan kita kena nikmat kubur, baru kita dapat nikmat kubur. Tetapi Bapak Ibu, kalau fitnah kubur semuanya dialami oleh kita, baik muslim maupun kafir, beriman atau tidak beriman, taat atau tidak taat, semuanya kena fitnah kubur. Bisa dipahami? Kalau ada kubur, kepada pelakunya saja yang berbuat hal-hal yang menjadikan dia kena azab kubur. Ya, mindahin patok tanah, hati-hati. Tetapi kalau fitnah kubur itu terjadi dan akan dialami oleh kita semua. Apa kita orang yang taat, kurang taat, semuanya dapat. Fitnah kubur beda dengan azab kubur. Fitnah kubur itu apa Bapak Ibu? Ayo. Fitnah kubur itu apa bentuknya? Satu, zulmatul qabri, gelapnya alam kubur. Itu fitnah kubur. Bukan ada kubur. Karena semua pasti mengalami. Makanya kita sering berdoakan, ya Allah terangilah alam kubur itu. Dan itu redaksi dari Rasulullah. Ketika ada seorang sahabat wafat, kemudian Rasulullah minta, ya Allah terangi kubur dia. Seorang sahabat itu, Allahumma nawwir qabrahu atau Allahumma nawwir kuburahu. Karena salah satu fitnah yang cobaan yang akan kita hadapi di alam kubur adalah gelapnya alam kubur. Mau alam kubur kita nggak gelap? Mau nggak? Nggak bisa direkayasa bikin instalasi listrik ke kuburan, enggak, meledak itu pasti. Ya. Yang menjadikan suasana kubur kita nanti diterangkan oleh Allah adalah sholat malam kita, walaupun hanya sekedar 2 rakaat. Jadi Imam Syaqi Al-Balkhi mengatakan, aku mencari jawaban dari 5 hal, ternyata aku menemukan itu terhadap 5 hal. Aku mencari jawaban bagaimana caranya alam kuburku itu terang, maka aku dapati fi sholatil lail, di dalam sholat malam. Maka ada salah satu hadis, kalau nggak salah itu ya, hadis atau perkataan sahabat itu ya, terangilah alam kuburmu dengan sholat di mana waktu orang-orang pada tidur. Di malam gelap di mana orang-orang pada tidur. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau mau alam kuburnya terang. Terus fitnah kubur yang kedua, su'alu munkar wa nakir. Pertanyaan munkar dan nakir, semuanya akan ditanya. Berimankah kita, tidak berimankah kita, taatkah kita atau tidak taatkah kita, baik enggak atau baik, udah semuanya kena pertanyaan munkar dan nakir. Jangan dikira gampang pertanyaan munkar dan nakir. Ya, Rasulullah aja ketemu Jibril 2 kali langsung gemeteran, ya kan? Ketika di Gua Hiro, Rasulullah langsung gemeteran sampai dibawa ke ahli spiritual Warokoh, pamannya Ibu Khadijah. Setelah sembuh 2 bulan kemudian Rasulullah keluar rumah melihat Jibril dalam bentuk aslinya begini. Saya sering tanya ke ibu-ibu, gantengan mana Jibril sama malaikat Israil? Jibril Pak Ustaz. Kata siapa? Orang Rasulullah ketemu Jibril begini, apalagi ketemu munkar dan nakir. Yang bisa menjawab man rabbuka Allahu rabbi adalah orang-orang yang waktu hidupnya di dalam keadaan
meyakini Allah sebagai Tuhannya, yang senantiasa berikhtiar dengan ikrarnya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya atau sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bagus tuh Bapak Ibu dibaca pagi sama sore. Ya, enggak mesti habis sholat subuh loh, enggak mesti habis sholat subuh duduk sambil jalan juga bisa. Ibu berangkat ke kantor, bapak-bapak ke kantor sambil jalan naik kendaraan bisa itu roti itu, karena waktu subuh itu berarti sebelum zuhur. Ya, waktu masa itu sampai malam. Jadi kalau lupa sore ya bisa malam roti itu billahi robba. Gitu ya. Apa itu tadi itu? Yang kedua. Fitnah kubur, yang kedua apa? Pertanyaan mungkar dan nakir. Salah satu ikhtiarnya apa tadi Bapak Ibu? Ayo, yang bisa menjadikan kita mudah untuk menjawab mungkar dan nakir. Syekh Al-Balkhi mengatakan, mana ini? Wa talabna jawaba mungkar wa nakir fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Aku mencari jawaban bagaimana nanti ketika aku di alam kubur, aku bertemu mungkar dan nakir, dan itu sebuah kepastian yang pasti nyata. Dan kemudian ketika dia menjawab, ketika dia bertanya, aku bisa menjawab. Dia bertanya, man robbuka, saya bisa menjawab, Allahu Robbi. Man nabiyuka, kita bisa menjawab, Muhammadun Nabi. Wa ma imamuka, siapa imamu? Al-Qur'anu imami. Wa ma kiblatuka, kita bisa jawab apa? Al-Ka'batu kiblati. Wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Kita jawab dengan tenang, dengan penuh fasih gitu ya, dengan penuh keteguhan iman. Kita jawab apa? Muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat adalah saudara. Jangan dikira sepele, kita ngapalin sekarang, nggak bisa di sono. Ya, orang yang sekarang misalnya nih di luar bacot-bacotan gede, datang aja tuh masuk ke Polres udah nggak bisa ngomong. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Saya punya pengalaman teman kayak gitu, di luar harus komentar, wah pas masuk ke Polres diem ngaku, itu baru ketemu polisi. Apalagi ini yang nyambut polisi, yang nanya polisi, ya kan? Nah, apa kata Syekh Al-Balkhi ketika beliau menjawab, mencari jawaban itu dari Quran maupun hadis, beliau ketemu. Ternyata yang bisa menjadikan mudahnya kita menjawab pertanyaan mungkar nakir adalah qiraatul Quran. Maka Bapak Ibu banyak rajin-rajin bacaan Quran. Aktivitas di sini diwadahi, ya. Cara membaca bacaan bisa jadi kita bisa baca, tapi kan kualitasnya, ya kan? Ya, kualitasnya. Apalagi kalau suruh ngaji pakai Iqra, kelas TK Pak Ustaz. Padahal suruh ngaji aja jilid 5, berarti berantakan. Saya yakin nih kalau saya tes nih, jadi paling 1, 2, 3 orang yang benar. Kalau saya mau ngetes loh, kan beda kalau ngetes ya. Kalau ngajinya gitu, jadi ngaji lah gitu. Insya Allah kasih ilmu dan kamu termudah. Amin. Itu yang Bapak Ibu ya. Nah, terus yang ketiga, yang menjadikan kita diberikan oleh Allah bisa melewati fitnah kubur yang ketiga apa? Doktatul kubri, himpitan kubur. Himpitan. Secara dohirnya aja lah Bapak Ibu coba ziarah ke makam-makam, itu kan ada tanah yang gerak, yang tadinya patoknya begini miring gitu kan, itu doktatul kubri. Itu secara dohirnya, apalagi secara fakta yang ada di alam kubur yang Allah a'lam, kita belum merasakan itu. Nah, doktatul kubri atau himpitan alam kubur itu termasuk fitnah kubur, semuanya dialami. Muslimkah dia, tidak muslimkah dia, taatkah dia atau kurang taat, pasti ngalami. Ya. Maka luaskan alam kubur kita dengan banyak memberikan kebahagiaan kepada orang lain, banyak sedekah. Itu ya Bapak Ibu, banyak sedekah. Dan saya mau ngasih ini lagi nih, di dalam kitab Ihanatul Talibin Bapak Ibu ya.
orang-orang yang mau punya ikhtiar dilindungi oleh Allah dari fitnah. Kalau ada kubur kita berikhtiar Pak dengan amal soleh kita. Insya Allah kalau kita baik ada kubur nggak pipis sembarangan, artinya nggak pipis nggak cebok gitu loh ya, kecuali keadaan tertentu ya. Artinya nggak pipis nggak cebok tuh maksudnya dengan nggak pipis itu pasti dia meninggalkan sholat ya. Tapi kalau pipis nggak cebok karena memang nggak ada air tetapi di rumah dia bersih itu beda kasusnya ya. Kita menghindari hal-hal yang menjadikan kita terhadap kubur. Tapi kalau fitnah kubur kita pasti alami semua. Nah, salah satu ikhtiarnya waroda, dan telah berlaku dalam hadis annaman mata yaumal jum'ati aw lailatiha amina min adabil qabri wa fitnatihi. Telah berlaku di dalam keterangan hadis bahwa sesungguhnya apabila ada seseorang yang meninggal di hari Jumat baik siang atau malamnya, maka dia diberikan oleh Allah keamanan dari adab kubur dan fitnah kubur. Itu Bapak, meninggal di hari Jumat. Spesial itu rizki. Apalagi meninggalnya pas khutbah Jumat daripada tidur loh, luar biasa. Lagi tidur Jumatan. Yang penting kan hari Jumat ya Pak Jenderal ya, yang penting hari Jumat. Serius sampai orang udah pada berdiri totalnya meninggal. Bagus tuh, meninggal lagi Jumatan, meninggal di hari Jumat ya. Itu rizki. Terus dua, sebelum tanya jawabnya, saya nanti jam 1 langsung pamit ya, satu dia ada keperluan. Yang selanjutnya, kalau punya bapak ibu yang sudah sepuh, yang sudah sakit-sakitan berat, ya saya saranin jalanin ini. Waroda aidan, berlaku pula di dalam hadis man qara'a qul huwallahu ahad. Siapa saja yang membaca surat qul huwallahu ahad. Surat apa? Al-Ikhlas. Karena saking ikhlasnya nggak mau disebut namanya. Betul kan? Allah ada. Tabat yada abi lahabin al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Cuman al-Ikhlas yang sebut benar-benar ikhlas nggak mau disebut. Ada nggak surat nama al-Ikhlas di surat al-Ikhlas? Nggak ada kan? Nah itu namanya ikhlas. Fi maroti mautihi, di suatu keadaan sakit yang menjadikan dia wafat. Sakit yang menjelang wafatnya, atau sakit yang menjadikan dia sepertinya udah ke arah kematian. Mi'ata marratan, dibaca 100 kali. Qul huwallahu ahad. Dibaca berapa kali Bapak Ibu? 100 kali. Ketika sakit yang kira-kira sakit itu mengarahkan kepada wafat, maka lam yuftan, orang itu tidak difitnah fi qabrihi, di alam kuburnya. Wa amina min dobdatil qabri, dan dia aman dari himpitan kubur. Wa zawaja sirati, dan dia mudah melewati siratal mustaqim. Ala aku fil malaika, dengan diberikan bantuan oleh para malaikat. Surat apa tadi? Qul berapa kali? 100. Kapan? Waktu sakit yang kira-kira mengarah kematian. Jadi saya pernah Bapak Ibu, ya kalau orang kan, saya merasa sendiri sih, orang nengok orang sakit nggak bawa-bawaan nggak enak ya. Saya bawa puluh aja waktu itu. Mulai dari sekarang, karena kalau saya lihat sakitnya udah ternyata benar 2 minggu kemudian wafat. Punten nih buat nambah-nambah daripada cuman tiduran, kalau bisa sehari semalam baca qul 100 kali. Saya nggak nyebut buat ini, kalau nyebut kan biar nanti alam kuburnya baik berarti nyumpain mati. Nggak saya sebut ya kan ya. Saya cuma bilang satu huruf dalam Al-Quran 10 kebaikan. Ulu aja Mbah baca itu udah banyak, apalagi 100 kali. Padahal maksud saya memberikan bekal, ya, pengen sembuh. Tetapi ketika sembuh itu berat dan kemungkinan mengarahkan kepada kewafatan, apa yang kita ikhtiari sebagai seorang muslim yang lain kan? Mengarahkan muslim yang lain agar husnul khotimah. Bah tetap jaga sholat ya,
sebisanya. Kalau bisa dibantu, kalau enggak udah sebisanya. Nah, tapi kalau bisa ini baca kulhu 100 kali sehari semalam. Mbak boleh nyicil pagi sekian. Kalau sekalian silahkan. Hitung-hitung nambah kebaikan. Itu ya Bapak Ibu ya. Yang ke selanjutnya, warada aidon, berlaku juga di dalam hadis, man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surat apa itu? Yunus ya. Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, Engkau maha suci. Ini sesungguhnya aku, kuntu keberadaanku, minal zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Dibaca berapa kali? Arba'ina marotan, sebanyak 40 kali. Fi marodihi, pada waktu dia sakit. Pada waktu sakit. Famata, dan ketika sakit itu kemudian menjadikan dia wafat, fihi, di dalam dia membaca itu, artinya di dalam kebiasaan dia membaca itu, uktiya ajro syahidin, maka dia akan diberikan oleh Allah pahala seperti pahala mati syahid. Wa im bari'a maghfurun lahun, jika sekiranya dia dibebaskan oleh Allah dari kehidupannya, artinya dalam keadaan wafat, maka dia di dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu kalau mudah-mudahan bisa. Kalau orang tuanya atau saudaranya ya kira-kira sakit, harapan kita apa sih Pak? Kan kita pengen mereka juga husnul khotimah kan? Iya. Yang moga dengan ikhtiar itu kita nanti wafat husnul khotimah. Fakamat tadinu dan sebagaimana kamu berbuat, sebagaimana nanti. Mudah-mudahan kamu diperlakukan seperti itu. Kalau kita sering kasihan kepada orang, membantu orang, mengarahkan orang untuk jadi baik dan berakhir baik, mudah-mudahan kita yang sederhana ini juga diakhirkan dalam kebaikan. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Ini baru jam beda ya main. Ya, ada waktu 10 menit ya Bapak Ibu. Ya, Pak Purnama kan? Purbaya. Apa Purwanti? Pak Purwanti ya. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta apa Pak? Bagaimana cara kita menyeimbangkan pengeluaran untuk kebutuhan dunia sesuai pribadi keluarga dengan investasi untuk akhirat seperti amal sedekah dan lain-lain. Oh ya. Bagaimana caranya? Yang kedua, dalam mencari nafkah, di mana batasan antara kerja keras yang dianjurkan dan sikap tamat yang dilarang dalam Islam. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bapak. Pertama, saya langsung ngasih deretan aja Pak standar ya. Ada salah satu tesis di teman saya, ada tesis dia ya. Beliau mencari referensi. Ya, bagus sekali, bagus. Bagaimana pengolahan harta yang bisa seimbang untuk kebutuhan dunia dan akhirat. Artinya dunianya tercukupi, akhiratnya dia dapat gitu. Dan semuanya itu terolah untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Pertama, Bapak Ibu perhatikan, dalam setiap pengeluaran kita yang harus diutamakan pertama kali apa? Kebutuhan kehidupan kita. Kalau kita masih jomblo, kebutuhan kita. Kalau kita keluarga, kebutuhan keluarga. Cukupi. Bertanya ya. Kalau masih ada lebih dari itu, jangan beli barang dulu. Punya cicilan nggak? Punya utang nggak? Punya tanggungan nggak? Itu yang dipikirin. Masih ada lebih, kemudian mau terabang, pengen beli ini, pengen beli itu, padahal utang ada, nggak berkah. Jadi cukupi kebutuhan diri sendiri. Kalau berkeluarga dengan keluarga, biaya anak sekolah, makan, cukupi. Di luar dari itu kemudian ada lebih, hutang. Kalau hutang nggak ada, baru apa? Sedekah. Nah di situ. Jadi jangan memaksakan sedekah kalau
Ini ideal dulu ya, bukan fadhil ya. Jangan memaksakan sedekah kalau kebutuhan keluarga masih kurang. Sebab sedekah kita kepada keluarga itu lebih utama daripada kepada orang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabiah, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ketika istrinya Abdullah bin Mas'ud ngaji sama Rasulullah tentang sedekah, akunya senang pengen sedekah. Ketemu Abdullah bin Mas'ud, mau kemana? Mau sedekah. Gua lebih perlu disedekahi daripada orang lain. Oh, nggak bisa begitu. Rasulullah tadi nerangin masalah sedekah. Ya udah, klarifikasi kalau Rasulullah terangin. Oh, biasa suami istri kan. Oh, lama gitu. Kata Rasulullah, yang benar suami kamu. Sedekah kepada keluarga itu lebih utama. Itu urutannya, Pak. Kalau urutan itu dijalankan Pak Pur dan semuanya, maka kita semua dapat. Dunia dapat, akhirat dapat. Kebutuhan keluarga, apakah itu cuma unsur dunia? Enggak. Setiap nafkah yang kita kasih, rupiah yang kita kasih untuk membentuk pasangan hidup kita makan, anak kita makan, semuanya itu sedekah. Dengan kerja kita masing-masing, dengan aktivitas kita nyari harta masih dengan beda-beda. Kalau ketika kita itu berikan kepada keluarga kita, itu namanya nafkah. Dan itu kebaikan. Setelah itu silakan punya utang apa enggak. Setelah punya utang enggak ada sedekah. Kalau sedekah sudah ada lebih, ngapain? Baru silakan mau menabung atau ditasorufkan atau didistribusikan dengan yang lain. Kalau dalam konsep yang ideal, yang keempat ini ditabungkan. Ditabungkan ada lebih lagi, baru silakan makan. Jalan. Itu Pak, insya Allah itu berkah. Jadi Pak ya, saya hanya bisa jawab itu. Jadi itu untuk keseimbangan dunia akhirat kalau kita jalani prosedur-prosedur ini. Mohon maaf, yang kedua Pak Pur apa? Dalam mencari nafkah. Oh iya. Apa ukurannya, tamak atau Kerja keras. Kerja keras, dianjurkan dalam Islam. Insya Allah hujan itu. Iya. Tamak. Waktu pertemuan kapan pernah diterangin di dalam bekerja hendaknya kata Abu Les As-Samarqandi tetapkanlah 5 hal. Salah satunya adalah tidak boleh bekerja secara ngoyo, tetapi bekerjalah untuk mendapatkan kebaikan di jalan Allah. Ngoyo ini bukan berarti kita santai-santai loh Bapak Ibu ya, bukan. Silakan ambil, silakan bekerja, tetapi ukur badan. 1, ukur badan. Ada orang yang kerja siang malam, tahu belum menikmati, umur sekian sakit wafat, belum menikmati hasilnya. Itu maksud kata Abu Les As-Samad. Dari sini pulang kerja gojek, habis gojek malam jadi hansip misal, terus bangun subuh siap-siap lagi ke kuliah. Bagus, mulia buat keluarga, tapi ingat ya, badan kita punya hak. Yang kedua yang termasuk disebut dengan tomak atau tamak di dalam bekerja adalah dia tidak memperhitungkan halal dan haram. Dia yang penting dia dapat uang banyak, yang penting dia dapat penghasilan banyak tanpa mengukur ini boleh atau tidak. Yang ketiga termasuk tamak adalah ketika dia bekerja menyakiti orang lain. Dia pengen naik jabatan, sikut temannya yang ada di situ. Itu termasuk tamak. Jadi bekerja keras itu ada tuntutan Islam. Selama 3 hal ini tidak ada. Ngukur badan, perhatikan halal haram, dan perhatikan jangan sampai kita bekerja, bertugas, dagang tapi nyakitin orang. Demikian Pak ya. Jadi terus bekerja secara profesional, baik, semangat, itu ukuran. Bahkan kelelahan kita yang kita lakukan pada waktu bekerja dengan berbagai amanah yang Allah kasih kepada ibu bapak di sini, ketika sore bapak lelah, itu menjadi penghapus dosa buat bapak ibu. Ya, penghapus dosa. Allah tahu kok mana yang serius, mana yang tidak. Ya, maka di dalam bekerja perhatikan akad kita kepada atasan kita, apa yang diamanahkan. Jalani dengan profesional. Tetapi saya ingat masalah lagi Pak Ibu ya.
Jangan pernah menilai rizki kita adalah gaji tiap bulan kita. Rizki kita itulah apa yang kita usahakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan gaji itu adalah bagian dari rizki kita. Ya, tadi Bapak. Ya. Oke. Rasulullah pernah mengatakan Iya, ada Bapak. suatu syirik yang ditakutkan, syirik kecil ya. Syirik kecil. Yang kaitannya dengan riya. Ria. Riya dan riya, syirik riya. Dan keduanya memang cukup mengerikan kata Rasulullah. Pertanyaannya bagaimana menjaga posisi kita dalam beramal atau apapun perilaku kita ini dari Ria. riya. Nah, yang kedua, teknologi kan sudah membantu proses informasi ya. Iya. Ternyata dia beramal dan diketahui banyak orang. Dan itu apakah itu Apakah riya? iya atau tidak? Bagaimana? Ya, Bapak Ibu, salah satu perusak amal itu ada perusak amal itu 4, 5 lah ya. 1 syirik, udah jelas itu ya. Yang kedua mbak ria. Yang ketiga mbak sum'ah. Yang ketiga mbak ada. Yang keempat mbak mana. Ria itu apa? Kita beramal pengen dilihat orang. Kalau orang lihat kita, namanya kita nggak pengen dilihat orang. Tapi memang dasarnya pengen dilihat orang. Tapi kalau dunia sekarang kita beramal kemudian dipublikasikan tanpa ada niat pun kita pengen dilihat orang, itu nggak ria. Sum'ah pengen didengar orang. Ketika kita beramal kemudian diceritain sama orang, itu namanya kita didengar orang kemudian diceritakan orang. Itu bukan sum'ah. Tetapi kalau kita pengen gitu ya, supaya amal kita diceritakan orang lain, itu baru sum'ah. Kalau ada, itu artinya kita memberi seseorang tapi dengan wilayah punya kita. Kalau mana kita ngasih ke seseorang, ngasih bantuan tapi nyebut-nyebut kebaikan kita. Nah, bagaimana supaya enggak ria? Ya Bapak Ibu ya, bagaimana supaya enggak ria? Maka tetapkanlah amal itu liwajhillahi ta'ala. Apakah amal itu qoblahu wa indahu wa ba'dahu? Pesan saya seperti itu. Sebelum beramal, perhatikan itu. Sewaktu beramal, tetap tekan itu. Setelah beramal, tetap tekan itu. Kadang kan sebelum beramal, ikhlas nih, tapi tahu viral, seneng dia. Nah itu namanya dia nggak lulus pada waktu indah. Dan setelah itu, perhatikan. Ya memang salah satu penyakit yang paling besar yang kata Rasulullah tidak akan pernah hilang pada umatku, salah satu adalah ria. Kasihan yang namanya ria. Belajar ya Bu Nelmi ya. Ya silakan Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Ibu. Barakallah. Iya betul. Jelek gitu ya. Kemudian meninggal di hari Jumat. Ya Ibu. Yang non muslim. Iya. Oke. Iya. Ketika ada orang yang meninggal di hari Jumat, tahu secara fakta yang sering kita lihat, ini orangnya kagak bener. Ini orang kagak bener. Padahal meninggal di hari Jumat salah satunya faedahnya bisa menjadikan terhindarnya fitnah kubur. Lalu ada orang yang menurut kita, pandangan kita dia nggak benar tapi meninggal di hari Jumat. Itu namanya rizki yang Allah kasih kepada dia. Kasih Allah. Allah kasih rizki itu dan kita nggak boleh protes. Berarti enak dong dia nggak dapat fitnah kubur. Dia nggak dapat fitnah kubur tapi kajab kubur belum tentu. Ya kan ya? Karena ada kubur itu saya katakan ada kubur terkena bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah ke adab kubur. Mungkin dia nggak kena fitnah kubur. Apakah dia orang taat atau tidak taat, dia muslim atau tidak muslim, kalau dia meninggal dari Jumat dia dapat itu. Tetapi ada kubur tidak. Karena ada kubur hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan selama masih hidup. Ketika dia melakukan hal-hal tertentu yang menjadikan kena adab, pasti dia kena adab.
Dan Bapak Ibu perhatikan, azab kubur itu memang mengerikan. Tetapi bagi umat Muhammad, azab kubur yang dialami itu menjadi penghapus dosa yang telah dilakukan. Jadi salah satu keterangan di dalam kitab Tauhid, azab kubur yang diadakan oleh Allah kepada umat Muhammad itu pada dasarnya menjadi penghapus dosa buat mereka. Lalu yang kedua, bagaimana konteksnya dengan orang non-muslim ya? Maka kalau dengan non-muslim, Bu Haji, itu tetap konteks dalam fitnah kuburnya sama, tetapi adab kuburnya tetap dapat. Karena adab kubur ini berarti hubungannya sama perbuatan. Tapi fitnah kubur hubungannya dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia misalnya orang non-muslim, dia meninggal di hari Jumat, ya memang berarti Allah kasih rezeki dia meninggal di hari Jumat kan? Gitu. Nah, maka dia tidak kena fitnah kubur, tetapi adab kuburnya dan tentu adab kuburnya lebih pedih karena perkara ini. Demikian Pak ya. Allah bisa. Ya kita ikhtiari Bapak Ibu semua, kita pengen hidup kita diarahkan oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berjuang menjadi orang yang istiqomah, lurus dalam ibadah, berbuat kebaikan dimanapun, baik kepada diri kita, keluarga, masyarakat maupun seluruh kaum muslimin dan muslimat semuanya. Dan teruslah istiqomah di jalan Allah. Adapun kesalahan yang kita lakukan, cepatlah kembali kepada Allah, banyak beristighfar, mudah di dalam meminta ampun kepada Allah, dan terus mengusahakan apa yang bisa kita usahakan di dalam kebaikan di waktu alam kubur dan akhirat nanti. Siapa yang hidup dalam sebuah keadaan, maka dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Dan siapa yang diwafatkan dalam keadaan seperti itu, insya Allah dia dibangkitkan di yaumil qiyamah dalam keadaan seperti itu. Semoga Allah hidupkan kita dalam keimanan keislaman, amal solih, ya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan menjadikan akhirat kita nanti adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf lahir batin, saling doakan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada kita yang mukarram dan Ustaz Haji Abdul Majid SPDI yang telah memberikan tausiah dan kajian kepada kita sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa kita bisa dapat mengaplikasinya dalam kehidupan kita sehari, dan bertambahnya ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan bisa dilaksanakan di waktu-waktu kita yang senggang maupun yang kita sibuk. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada teman-teman yang membagikan